Bayangkan, 20 tahun engkau belajar agama, hafal ratusan hadis, mengkaji kitab-kitab tebal, mengisi kajian kesana kemari. Tapi kelak, di hadapan Allah, engkau disebut kafir. Mengapa? Karena seluruh ilmu itu tidak pernah membawamu mengenal Dia, tidak membawamu kepada makrifat, tidak membuat hatimu gemetar di hadapannya. Ini bukan cerita fiktif, ini kenyataan yang sering terjadi. Betapa banyak orang tersesat bukan karena tidak belajar, tapi karena terhijab oleh ilmunya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang munafik yang pandai berbicara." Hadis riwayat Ahmad. Hari ini banyak dari kita tertipu oleh kulit agama. Kita bangga dengan gelar ustadz, kiai, habib, bahkan ulama. Tapi apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan kita? Apakah hatimu pernah benar-benar bersujud? Apakah engkau pernah menangis? Bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa jauh dari Allah. Salat bisa kau kerjakan, puasa bisa kau tahan, zikir bisa kau lantunkan. Tapi jika hatimu kosong, maka itu semua hanya rutinitas, bukan penghambaan. Inilah sebabnya banyak ahli ibadah masuk neraka. Mereka rajin ibadah, tapi tak pernah mengenal siapa yang mereka sembah. Mereka hanya mengenal hukum-hukum Tuhan, tapi tidak pernah mengenal Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan gali lebih dalam. Apa sebenarnya makrifat itu? Dan ia menjadi kunci utama keselamatan yang sering terlupakan oleh para ahli ibadah. Jangan sampai engkau berjumpa dengan kematian sebelum engkau berjumpa dengan Tuhanmu di dalam hatimu. Sebelumnya, kita sudah diingatkan bahwa semua orang yang belajar agama mengenal Tuhan. Bahkan, sebagian justru terhijab oleh ilmunya sendiri. Maka muncul pertanyaan besar. Apa itu makrifat? Apa yang membedakan antara orang yang tahu Tuhan dan orang yang mengenalnya? Secara bahasa, makrifat berasal dari kata arofa yang berarti mengenal, tapi bukan sekadar mengenal dengan akal, melainkan mengenal dengan hati, ruh, dan penyaksian batin. Engkau tahu tentang api. Engkau tahu bahwa api itu panas, tapi engkau baru makrifat tentang api saat kau menyentuhnya dan merasa terbakar olehnya. Begitu pula dengan Allah. Banyak orang tahu bahwa Allah Maha Melihat, tapi hanya sedikit yang hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik Ia sedang memandangnya. Allah berfirman, "Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada." Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Tapi apakah hati kita benar-benar merasa bersamanya? Inilah makrifat. Bukan sekadar ilmu, tapi kesadaran batin. Bukan sekadar hafalan, tapi penyaksian. Imam Al-Ghazali berkata, makrifat adalah ketika tidak ada hijab antara engkau dan Tuhanmu. Engkau melihatnya bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Ketika seseorang sudah makrifat, ia tidak hanya menyembah Allah karena takut neraka, tapi karena cinta yang mendalam, karena rindu untuk dekat kepadanya, karena tahu bahwa tiada yang lebih indah selain Dia. Tapi bagaimana jika ibadah kita tidak disertai makrifat? Apa jadinya salat tanpa rasa? Apa bahayanya ibadah lahir yang kosong dari pengenalan batin kepada Allah? Kita akan bahas dalam episode selanjutnya, ibadah tanpa makrifat. Seperti tubuh tanpa ruh. Ilmu bisa memberimu gelar, tapi hanya makrifat yang bisa membawamu pulang ke hadiratnya. Saudaraku, ibadah adalah tiang kehidupan ruhani. Salat, puasa, zikir, sedekah, semua itu adalah sarana untuk mendekat kepada Allah. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah ibadahku benar-benar menghubungkan aku dengan Allah? Ataukah hanya menjadi rutinitas tanpa rasa? Ibadah tanpa makrifat ibarat tubuh tanpa ruh. Ia bergerak tapi mati. Ia tampak hidup
tapi kosong. Ia terlihat seperti amal, tapi tak memiliki cahaya. Berapa banyak orang yang sholat, tapi tidak sadar bahwa ia sedang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Berapa banyak orang yang berzikir, tapi hatinya tetap keras dan penuh kelalaian. Ibadah yang tidak disertai makrifat adalah ibadah yang kehilangan arah. Kita sujud, tapi tidak tahu kepada siapa kita bersujud. Kita membaca Al-Fatihah, tapi hati kita sibuk memikirkan dunia. Nabi SAW pernah bersabda, banyak orang yang salat namun tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali rasa lelah. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa? Karena hati tidak hadir, karena ruh ibadah telah hilang, karena makrifat belum hadir dalam dada. Saudaraku, makrifat bukan mengganti ibadah, tapi menghidupkan ibadah. Ia bukan meniadakan syariat, tapi menyempurnakannya. Tanpa makrifat, ibadah hanyalah gerakan kosong. Tapi ketika makrifat hadir, setiap ruku adalah penghambaan yang dalam. Setiap sujud adalah tangisan cinta. Dan setiap lafaz doa adalah jeritan kerinduan kepada Allah. Inilah yang dimiliki para kekasih Allah. Mereka tidak hanya sholat, tapi salatnya menjadi perjalanan ruhani menuju hadiratnya. Mereka tidak hanya berzikir, tapi setiap lafaz zikirnya menyentuh langit, karena berasal dari hati yang hidup. Ibadah bukan hanya kewajiban, ia adalah jembatan, dan makrifat adalah ruh yang menggerakkannya menuju Allah. Jangan biarkan ibadahmu menjadi kebiasaan, jadikan ia sebagai perjalanan cinta. Jangan biarkan salatmu menjadi beban, jadikan ia sebagai tempat pulang. Sebab tanpa ma'rifat, engkau hanya akan menjalankan agama tanpa pernah mengenal sang pemilik agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika ada yang paling membuat kita gentar, itu bukanlah ancaman dunia, bukan kemiskinan, bukan penyakit, bukan pula celaan manusia. Tapi gitu, yang paling menakutkan adalah ibadah kita ditolak oleh Allah. Padahal sepanjang hidup kita merasa sudah menjadi orang baik, orang saleh, bahkan ahli ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti akan datang seseorang yang membawa amal-amal sebesar gunung. Namun semua itu dihancurkan oleh Allah, seperti debu yang berterbangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa? Karena amalnya kosong dari keikhlasan. Karena ibadahnya hanya formalitas. Karena hatinya tidak pernah mengenal Tuhan yang ia sembah. Saudaraku, Eira, orang yang sepanjang hidupnya terlihat seperti orang baik. Dia salat, puasa, bahkan berdakwah. Tapi hatinya penuh kesombongan. Merasa lebih suci dari yang lain. Merendahkan orang awam, merasa paling benar karena ilmu yang dimiliki. Inilah yang terjadi pada iblis. Dia ahli ibadah. Dia beribadah ribuan tahun. Tapi Allah menolaknya karena hatinya sombong. Karena dia tidak mengenal hakikat perintah Tuhan. Makrifat mengajarkan kita bahwa Allah tidak memandang banyaknya amal, tapi memandang hati di balik amal itu. Ibadah yang tidak membawa hati kepada Allah hanyalah kesibukan lahir yang menipu. Cobalah renungkan, apakah salat kita membawa kita semakin takut kepada Allah? Apakah puasa kita menjadikan kita lebih lembut hati? Apakah zikir kita membuat kita lebih pemaaf, lebih ikhlas, lebih jujur? Jika tidak, maka bisa jadi kita hanya sibuk dengan ritual tanpa menyentuh hakikat. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika bersabda, bisa jadi orang yang tampak sebagai ahli ibadah di dunia, justru menjadi orang pertama yang dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, jangan bangga dulu dengan gelar ahli ibadah. Jangan tenang hanya karena rajin ke masjid. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Allah menerima semua itu? Dan apakah kita benar-benar mengenalnya?
maka kita bermuhasabah. Jangan sampai ibadah kita menjadi bukti penolakan, bukan penerimaan. Jangan sampai amal kita menjadi alasan murkanya, bukan kasih sayangnya. Dan di antara mereka yang paling tertipu adalah orang yang berilmu, orang yang merasa dirinya telah memahami agama, menguasai kitab-kitab, hafal dalil-dalil, tapi tidak pernah berjalan menuju makrifat. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya bisa berubah menjadi kegelapan. Jika yang dicari hanya pengakuan, jika yang dikejar hanya kedudukan, jika yang diperjuangkan hanyalah benar di hadapan manusia, bukan benar di hadapan Allah, betapa banyak orang yang membanggakan sanad, gelar, atau jumlah kitab yang dibaca, tapi hatinya jauh dari Allah. Lidahnya fasih menyebut namanya, tapi jiwanya tidak pernah merasa hadir bersamanya. Bukankah iblis juga memiliki ilmu? Dia tahu siapa Allah. Dia tahu perintah dan larangan. Dia bahkan pernah berdialog langsung dengan Allah. Namun ilmu itu tidak menyelamatkannya, karena ia tidak rendah hati, karena ia tidak mengenal cinta, tidak mengenal ketundukan batin. Itulah bahayanya ilmu tanpa makrifat. Ilmu bisa menjadikan seseorang merasa tinggi, merasa tahu segalanya. Padahal Allah membenci hati yang sombong, sekalipun ia diselimuti jubah ulama. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan, banyak orang binasa karena menyangka mereka sedang mendekat kepada Allah melalui ilmunya, padahal justru sedang menjauh tanpa sadar. Ilmu yang tidak membuatmu lebih tawadu, lebih takut kepada Allah, lebih rindu kepo denaya, itu bukan cahaya, itu hijab. Dan yang paling halus, paling berbahaya adalah ketika seseorang berdakwah, mengajarkan agama, mengisi pengajian, tapi hatinya diam-diam haus pujian, ingin dilihat, ingin dikenal. Ia bicara tentang keikhlasan, tapi tak mengenal rasa ikhlas. Disitulah setan menari dalam dada para ahli ilmu. Disitulah banyak orang tergelincir tanpa pernah merasa berdosa. Maka jangan kau kira ilmu akan menyelamatkanmu jika ia tidak menumbuhkan makrifat, karena Allah tidak melihat seberapa luas wawasanmu, tapi seberapa dalam hatimu menyadari keberadaannya. Dan jika hatimu tidak tersentuh oleh ibadah yang kau lakukan, jika setelah bertahun-tahun salat kau masih ringan membicarakan aib orang lain, masih mudah marah, masih cinta dunia, masih bangga dengan amalmu sendiri, maka itu tanda bahwa ibadahmu belum menyentuh hatimu. Betapa banyak orang menegakkan salat tapi tetap berlaku zalim. Betapa banyak yang berzikir tapi lisannya kasar, jiwanya kotor, dan matanya tak malu memandang yang haram. Allah tidak hanya ingin kita bergerak dalam ibadah. Allah ingin hati kita turut bersujud, ingin batin kita tunduk, mencintai, dan takut padanya. Lebih dari kita takut kehilangan dunia, ibadah yang tidak menyentuh hati akan menjadikan seseorang keras, merasa suci, dan mudah menghakimi. Ia akan berkata, aku lebih benar darimu, aku lebih alim, jangan ajari aku sudah belajar puluhan tahun. Padahal hati yang tersentuh oleh Allah tidak merasa tinggi. Ia selalu merasa belum cukup, belum benar, belum selamat. Lihatlah para wali, semakin dekat mereka kepada Allah, semakin mereka merasa hina. Semakin banyak mereka menangis dalam sujudnya, bukan karena dosa besar, tapi karena merasa belum pantas menjadi hambanya. Maka jika ibadahmu membuatmu merasa hebat, waspada, karena itu tanda bahwa engkau hanya menambah amal tapi tidak menumbuhkan makrifat. Itu tanda bahwa ibadahmu belum mengubah batinmu, belum menggugah jiwamu. Sedangkan makrifat selalu menumbuhkan kelembutan, kesadaran, dan ketakutan yang dalam. Orang yang hatinya tersentuh akan menghindari dosa, bukan karena takut neraka saja, tapi karena takut menjauh dari Allah, takut kehilangan rasa hadir bersamanya. Mereka menangis bukan karena gagal dunia,
tapi karena merasa telah melalaikan Tuhannya, walau sesaat. Dan jika hatimu belum pernah menangis dalam ibadah, belum pernah merasa malu di hadapannya, maka mohonlah kepada Allah agar Dia menghidup hatimu. Karena bisa jadi selama ini kau hanya menunaikan ibadah, tapi hatimu masih tidur dalam kegelapan. Karena ma'rifat bukan sekadar pengetahuan, ia bukan sekadar tahu bahwa Allah itu maha melihat, bukan sekadar hafal bahwa Allah maha dekat, bukan sekadar bisa menjelaskan sifat-sifatnya dengan dalil dan bahasa Arab yang fasih. Makrifat adalah kesadaran yang hadir dalam jiwa, rasa yang mengguncang batin, getaran yang membuatmu tak bisa tidur, karena rindu padanya, takut padanya, malu padanya. Kau bisa tahu bahwa Allah melihatmu, tapi apakah hatimu gentar saat melakukan maksiat? Diam-diam kau bisa tahu bahwa Allah dekat, tapi apakah engkau pernah merasa disapa alenia dalam sepi? Makrifat bukan di lisan, bukan di pikiran, tapi di dada yang hidup. Ia bukan teori, tapi pengalaman. Bukan sekadar mengenal nomania, tapi merasa dijaga, dilihat, dan dikasihi olehnya. Makrifat itu ketika engkau menunduk, lalu merasa sedang diperhatikan olehnya. Ketika kau berbicara pelan, karena sadar malaikat mencatat setiap kata. Ketika engkau tidak berani menyombongkan amal, karena tahu semua itu hanya karunia, bukan hasil usahamu. Tanpa makrifat, ilmu hanya akan menjadi kebanggaan kosong. Tanpa makrifat, ibadah hanya akan menjadi rutinitas yang hambar. Tanpa makrifat, dakwah hanya akan menjadi panggung popularitas. Sebab pengetahuan yang tidak menumbuhkan rasa takut, tidak menumbuhkan cinta, tidak menumbuhkan kerendahan diri, bukanlah makrifat. Itu hanya informasi. Sedangkan ma'rifat adalah pengenalan yang menghidupkan. Ia membakar dunia dari hati. Ia mencairkan keangkuhan. Ia menumbuhkan tangis. Ia melahirkan seorang hamba yang hidup hanya untuk mencari wajahnya. Maka jangan bangga karena engkau tahu banyak tentang Allah. Tapi tanyakan pada dirimu, apakah engkau telah mengenalnya? Karena sesungguhnya yang paling tragis dari seorang hamba bukan ketika ia tidak tahu siapa Tuhannya, tapi hatinya tidak mengenalnya. Ia tahu namanya, ia membaca ayat-ayatnya setiap hari, ia mempelajari hukum-hukumnya, tapi hatinya beku, tak tersentuh, tak bergerak. Inilah hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang tetap merasa aman meski bermaksiat, hati yang tetap sombong meski sudah beribadah, hati yang lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Makrifat tidak bisa tumbuh dalam hati yang penuh dengan ego. Ia tidak akan hidup dalam jiwa yang masih terikat oleh ambisi, iri hati, kebencian, dan kemunafikan. Allah bersemayam dalam hati yang bersih, hati yang lapang, hati yang menyerah. Tapi hari ini banyak hati yang keras meski sudah dipenuhi ilmu, banyak hati yang gelap meski mulut tak berhenti berzikir. Allah berfirman, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Bayangkan, batu saja bisa pecah oleh air, tapi ada hati yang tak bisa pecah oleh peringatan Allah. Hati yang tidak mengenal Tuhannya adalah hati yang tidak merasa bersalah saat melalaikan salat, tidak merasa berdosa saat menyakiti orang lain, tidak merasa gelisah saat bermaksiat, dan yang lebih berbahaya, ia merasa baik-baik saja. Ia merasa cukup, merasa benar, merasa aman, padahal sesungguhnya ia telah jauh, terlalu jauh dari cahaya makrifat. Saudaraku, jangan biarkan hati kita menjadi kering, jangan biarkan ia hidup tanpa rasa, karena jika hati tidak mengenal Tuhannya,
maka seluruh amal hanyalah kulit yang kosong dari kehidupan. Makrifat dimulai dari hati, dan jika hati tidak pernah mengenal Allah, bagaimana mungkin kita mengaku sebagai hambanya? Dan jika ada satu makhluk yang menjadi bukti nyata betapa ilmu tanpa makrifat bisa menghancurkan segalanya, maka itu adalah iblis. Iblis bukan makhluk biasa. Ia pernah menjadi ahli ibadah. Ia pernah hidup bersama para malaikat. Ia tahu siapa Allah. Ia pernah menyembahnya. Ia mengenal perintahnya. Tapi tetap saja, ia menjadi makhluk terlaknat. Ia menjadi yang pertama tersesat justru karena ilmu dan ibadahnya tidak disertai makrifat. Iblis tahu perintah Allah, tapi dia tidak tunduk. Dia tahu Allah Maha Bijaksana, tapi dia membantah. Dia tahu Allah Maha Mengetahui, tapi dia merasa lebih tahu. Ilmu yang seharusnya membuatnya tunduk, malah membuatnya angkuh. Dan itulah penyakit yang diam-diam juga bersarang dalam diri banyak penuntut ilmu hari ini. Ketika ilmu membuat seseorang merasa tinggi, merasa lebih benar, merasa lebih suci, disitulah benih-benih iblis tumbuh dalam jiwa. Padahal makrifat justru membuat seseorang merasa rendah, merasa tidak layak, merasa hanya bergantung pada rahmat Allah, bukan pada banyaknya amal. Iblis membandingkan dirinya dengan Adam. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya." Itu bukan pernyataan bodoh, pernyataan penuh ilmu yang kosong dari makrifat. Karena makrifat tidak pernah membandingkan. Makrifat hanya mengajarkan tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Meski tak dipahami sepenuhnya. Lihatlah, berapa banyak hari ini orang berilmu yang tersesat, mengaku berjuang atas nama agama, tapi membenci sesama, mengangkat nama Allah, tapi mencaci manusia, mengajar tentang adab, tapi hidup tanpa kerendahan hati. Ilmu mereka tajam, tapi tidak menuntun pada cahaya, karena makrifat telah lama hilang dari hatinya. Dan jika kita tidak waspada, kita pun bisa menjadi seperti iblis. Tahu banyak, tapi tak pernah sampai. Berjalan panjang dalam ibadah, tapi berakhir jauh darinya. Maka jangan kau bangga dengan ilmu jika ia belum membuatmu takut kepada Allah. Dan jangan kau merasa aman dengan amal jika hatimu belum mengenal Tuhannya. Banyak lisan yang berzikir, tapi hatinya tetap kosong. Banyak orang melafalkan nama-nama Allah, tapi jiwanya tetap gersang. Inilah zikir yang tidak menembus langit. Zikir yang berhenti di bibir, tidak menyentuh batin. Zikir yang diulang-ulang karena rutinitas, bukan kerinduan. Karena kebiasaan, bukan kesadaran. Berapa banyak yang mengucapkan Subhanallah, tapi pikirannya masih sibuk menghitung keuntungan dunia? Berapa banyak yang berkata Alhamdulillah, tapi hatinya masih mengeluh? Berapa banyak yang membaca Allahu Akbar, tapi jiwanya lebih tunduk pada uang, kekuasaan, dan pujian manusia? Zikir seharusnya menghidupkan hati. Zikir adalah jalan pulang. Zikir adalah panggilan cinta dari Sang Pencipta kepada hamba-Nya yang lupa. Tapi jika hati tetap mati meski lisan berzikir, maka itu pertanda bahwa ruh dari zikir itu telah hilang. Allah berfirman, "Ingatlah kepodiku, niscaya aku ingat kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Tapi bagaimana mungkin Allah akan mengingat hati yang bahkan tidak hadir saat menyebut namanya? Zikir yang sejati bukan hanya di lidah, tapi di hati yang tunduk, di jiwa yang sadar, di ruh yang terbangun dari kelalaian. Zikir yang hidup akan membuat air mata jatuh, akan membuat tubuh bergetar, akan membuat dunia terasa kecil, dan Allah menjadi satu-satunya yang besar. Sebaliknya, zikir yang mati akan menjadi alat kesombongan. Lisan sibuk menyebut asma Allah, tapi perilaku bertentangan. Mengaku mengingat Allah, tapi menghina sesama manusia.
mengaku dekat dengan Allah, tapi masih dipenuhi hasad dan amarah. Bertawaraku, jika hatimu belum tersentuh, meski telah lama berzikir, maka bukan zikirnya yang salah, tapi mungkin hatimu yang belum bangun. Zikir bukan sekadar lafaz, ia adalah jembatan antara hati yang rindu dengan Tuhan yang menunggu, dan hanya hati yang hidup yang bisa merasakan indahnya menyebut nama. Ada satu ciri yang hampir selalu dimiliki oleh para ulama makrifat. Mereka menangis dalam salat, mereka menangis dalam sujud, bukan karena dosa besar, tapi karena merasa tidak layak berdiri di hadapannya. Karena semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia merasa hina, semakin ia malu, bahkan untuk mengucapkan satu lafaz pujian kepadanya. Mereka sholat dengan hati gemetar karena sadar bahwa mereka sedang berbicara kepada Raja segala raja. Mereka sujud dengan tubuh bergetar karena tahu bahwa hanya dengan aisin nia mereka bisa sampai ke titik itu. Salah satu ulama besar pernah berkata, "Sudah puluhan tahun aku salat, tapi aku belum yakin satu pun diterimanya. Bukan karena ia meragukan rahmat Allah, tapi karena ia tahu betapa tidak layaknya ia berdiri di hadapan Nia dengan hati yang masih penuh aib." Inilah makrifat. Ia bukan membuatmu merasa telah sampai, tapi membuatmu merasa belum memulai. Para ahli makrifat bukan orang yang sibuk mencela orang lain. Mereka justru terlalu sibuk menangisi dirinya sendiri. Bukan karena tidak tahu ilmunya, tapi karena sadar bahwa ilmu tanpa hati yang lembut hanyalah beban yang menipu. Mereka salat dengan rasa malu. Mereka berzikir dengan rasa takut. Mereka menangis bukan karena dunia, tapi karena merasa belum mengenal Allah sebagaimana layaknya. Salat mereka bukan hanya gerakan, tapi pertemuan. Setiap bacaan mereka hadirkan hati. Setiap sujud adalah permohonan yang tulus. Ya Allah, enggangen, campakan aku. Aku tidak punya apa-apa kecuali Engkau. Sementara kita hari ini, berapa banyak salat yang kita kerjakan tanpa rasa hadir, tanpa tangis, tanpa getar, tanpa makna. Bukan karena kita tak mampu, tapi karena hati kita belum disapa oleh makrifat. Dan ketika salat sudah tidak membuat kita menangis, maka itu pertanda bahwa jiwa kita butuh diselamatkan. Sebelum lisan mampu berkata, sebelum tangan bisa beramal, bahkan sebelum hati sempat berdoa, satu-satunya yang tak pernah berhenti adalah nafas. Tahukah engkau bahwa di dalam nafasmu ada nama Tuhan yang tersembunyi? Saat engkau menarik napas, tanpa kau sadari, engkau mengucapkan hu. Dan saat engkau menghembuskan, engkau mengakhiri dengan Allahu. Allah. Itulah dizikir yang tak pernah berhenti. Bahkan saat engkau tidur, bahkan ketika engkau lupa, bahkan ketika engkau lalai dalam ibadah, seluruh makhluk berzikir dengan caranya masing-masing. Gunung, pohon, angin, laut, bahkan nafas, manusia, semuanya berzikir kepada Allah. Dan engkau, wahai manusia, telah diciptakan dengan dizikir bawaan. Nafasmu sendiri adalah pujian. Tapi, apa gunanya dizikir nafas jika engkau tidak pernah sadar bahwa Tuhan sedang begitu dekat? Inilah rahasia para wali. Mereka duduk diam, tapi dalam diamnya mereka bersama Allah. Mereka mendengar hembusan nafasnya, dan mereka tahu Tuhan sedang memanggilku di setiap hela. Itulah makrifat. Bukan soal menambah banyak amal, tapi tentang menyadari kehadiran Naya di dalam segala sesuatu, bahkan dalam tarikan nafas yang paling sepi. Sebaliknya, orang yang ahli ibadah, tapi tak mengenal Tuhannya, hanya akan memandang nafas sebagai rutinitas biologis, bukan dizikir spiritual. Padahal, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad Adam, ia bukan hidup karena tubuh, tapi karena nafas yang berasal dari Tuhan. Dan aku tiupkan ke dalamnya ruh dariku,
Quran Surat Al-Hir ayat 29. Nafas itu bukan sekadar udara, itu adalah hembusan ilahi. Dan siapa yang sadar akan nafasnya, maka ia sedang sadar bahwa Allah lah yang menghidupkannya. Setiap detik, maka jangan kau tunggu ajal menjemput, baru kau sadari betapa berharganya satu hela nafas. Karena jika nafas itu berhenti, berakhir pula kesempatan untuk mengenalnya. Allahu Akbar. Kalimat ini seharusnya mengguncang jiwa, seharusnya membuatmu sadar bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Tidak harta, tidak tahta, tidak manusia, tidak dunia, tapi takbir hanya menjadi tanda. Dimulainya salat hanya menjadi seruan di pengeras suara, kadang hanya menjadi formalitas tanpa getaran di dada. Pernahkah kita bertanya, mengapa hati kita tidak lagi gemetar saat mendengarnya? Mengapa takbir sudah tidak memancarkan cahaya di dalam batin? Itu karena kita telah terlalu sering mengucap tanpa pernah merasakan. Allahu Akbar bukan sekadar lafaz, tapi deklarasi tauhid. Itu adalah pernyataan bahwa semua selain Allah adalah kecil. Para sahabat dahulu saat mendengar Allahu Akbar, mereka menangis karena sadar dosa-dosa mereka belum tentu diampuni oleh Zat yang Maha Besar. Para ulama ma'rifat ketika mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, hati mereka terasa seperti ditarik keluar dari dunia. Seakan-akan dengan mengatakan Allahu Akbar, mereka meninggalkan seluruh alam dan hanya menghadap kepada yang Maha Ada. Tapi kita, hari ini, takbir kita hampa. Kita ucapkan sambil mengingat pekerjaan, sambil memikirkan hutang, sambil menghitung waktu. Apakah pantas kita berkata Allah Maha Besar, sementara hati kita lebih sibuk memikirkan hal-hal kecil? Ma'rifat mengajarkan bahwa takbir bukan hanya lafaz, tapi kesadaran batin yang mengguncang, kesadaran bahwa engkau sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Jika hati tak lagi gemetar saat menyebut namanya, maka kita harus bertanya, apakah hati itu masih hidup atau sudah keras seperti batu? Dan jika takbir hanya menjadi rutinitas tanpa lagi menggetarkan jiwa, maka kita telah kehilangan rasa yang paling suci. Bukan karena Allah tak lagi besar, tapi karena kita yang mengecilkannya. Di dalam hati kita ada satu titik dalam salat yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya, sujud. Tapi bukan semua sujud bisa menyentuh arasi. Bukan semua sujud menjadi jembatan makrifat. Sujud yang menyentuh arasi adalah sujud yang lahir dari hati yang hancur. Sujud yang tidak membawa apa-apa kecuali kerendahan mutlak. Sujud yang tidak berharap dunia, tidak menuntut pahala, tidak menghitung amalan. Ia hanya sujud karena cinta. Ia hanya tunduk karena rindu. Orang yang mengenal Allah dengan makrifat bukan lagi sibuk memperindah bacaan, tapi sibuk menenggelamkan hatinya dalam kehadirannya. Sujud mereka bukan gerakan fisik, tapi pelepasan total dari dunia. Seakan-akan tubuhnya roboh ke tanah, tapi ruhnya terbang menembus langit. Sujud yang menyentuh arasi adalah sujud yang tidak ingin bangkit, karena hati mereka tahu tak ada tempat yang lebih damai, lebih aman, lebih agung daripada lantai sajadah di hadapannya. Ada orang yang sujud tapi tetap merasa tinggi. Ada orang yang sujud tapi hatinya masih mendongak ke dunia. Itulah sujud yang tidak menyentuh apa-apa, apalagi menyentuh arasi. Sujud yang hakiki adalah saat seluruh keangkuhanmu runtuh. Ego dan ilmu dan amal dan prestasi dunia, semuanya ditinggalkan. Dan engkau hanya berkata dalam diam, aku tidak punya apa-apa ya Rob, kecuali engkau. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah SAW menyukai sujud yang panjang, karena disitulah
jiwa benar-benar berserah, bukan menyentuh bumi, tapi menembus langit jiwa menuju hadiratnya. Sujud seperti inilah yang membuat langit diam dan para malaikat berhenti sejenak, karena ada hamba yang benar-benar hadir dalam sujudnya. Dan barang siapa sujud dengan makrifat, maka ia akan bangkit sebagai manusia yang baru, penuh cahaya, penuh rahmat, dan penuh rasa cukup, karena telah menyentuh arasi dalam heningnya sujud. Ada orang yang salatnya 1000 rakaat, ada yang puasanya sepanjang tahun, ada yang hafal Al-Quran, berdakwah ke seluruh negeri, mengisi pengajian tak henti-henti. Tapi di sisi Allah, semua itu tak ada nilainya. Mengapa? Karena amal besar tanpa ma'rifat hanya menjadi tumpukan pahala di atas fondasi yang rapuh. Karena amal yang tidak dibarengi pengakuan total kepada Allah hanya memperbesar ego rohani. Terkadang orang beribadah bukan karena Allah, tapi karena kenikmatan dalam rasa saleh. Mereka menyembah bukan untuk bertemu Tuhan, tapi untuk membangun citra diri. Hati-hati. Inilah yang dimaksud para sufi ketika mereka berkata, betapa banyak amal yang membawa seseorang kepada neraka, dan betapa banyak dosa yang justru membawa seseorang kepada Allah. Dosa bisa melahirkan tobat yang ikhlas, sedangkan amal besar bisa melahirkan kesombongan spiritual yang halus, yang tersembunyi tapi mematikan. Kita sering bangga dengan amal kita. Kita merasa lebih tinggi dari yang tak beribadah. Kita membandingkan diri kita dengan pendosa. Kita lupa bahwa nilai amal bukan ditentukan oleh jumlah, tapi oleh hati yang menghadirkan Allah di dalamnya. Maka tidak heran ada ahli ibadah yang wajahnya bersinar di dunia, tapi gelap di akhirat, karena semua yang ia lakukan hanyalah untuk dirinya sendiri. Makrifat mengajarkan bahwa amal yang kecil tapi lahir dari rasa aku tidak punya apa-apa, ya Allah, lebih bernilai daripada ribuan ibadah yang dibungkus dengan rasa akulah hamba terbaikmu. Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh menyembahnya untuk menghancurkan keakuan kita, untuk mencairkan dinding antara hamba dan Robnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk beramal tapi tidak pernah benar-benar mengenal Dia yang kita sembah. Karena di akhirat nanti yang ditimbang bukan banyaknya gerakan, tapi kehadiran jiwa dalam penyembahan. Al-Quran adalah cahaya, tapi bagi sebagian orang Al-Quran justru menjadi hijab. Bagaimana mungkin? Karena ayat-ayat suci bisa dibaca dengan dua hati. Hati yang mencari Allah atau hati yang mencari pembenaran diri. Banyak orang membaca Al-Quran, menghafalnya, menafsirkannya, tapi tidak pernah melihat Allah dalam ayat-ayat itu. Yang melihat hanyalah dalil, hukum, argumen untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi mereka lupa bertanya, apakah aku sudah menemukan Dia yang menurunkan kitab ini? Makrifat mengajarkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dijalani dengan hati yang lebur. Ayat demi ayat adalah panggilan cinta, bukan sekadar perintah dan larangan. Ia adalah jalan pulang, bukan alat untuk berdebat. Tapi hari ini banyak yang menjadikan Al-Quran sebagai senjata untuk menghakimi, bukan cermin untuk mengenali diri. Mereka menjadikan ilmu sebagai mahkota, bukan sebagai jalan menuju tunduk. Mereka pandai mengutip ayat, tapi buta terhadap makna paling dalam, bahwa semua itu hanya mengajakmu untuk mencintai Allah dan mengosongkan dirimu dari selainnya. Ada yang membaca Al-Quran seumur hidup, tapi tak pernah merasa disentuh oleh ayat ini. Ana Allah, aku ini adalah Allah. Tak pernah menggigil ketika membaca Fafir Ilala, larilah kepada Allah. Al-Quran menjadi hijab bila dibaca hanya dengan lidah dan akal,
tanpa membiarkannya menusuk ke dalam ruh. Karena sesungguhnya, yang membuat Al-Quran menjadi cahaya bukan hurufnya, bukan tafsirnya, tapi hatimu yang tunduk saat membacanya. Ribuan ayat akan tetap menjadi tinta di atas kertas selama engkau tidak menangis saat mendengar namanya disebut. Jangan tertipu, wahai penuntut ilmu. Jangan sombong dengan kitab di tanganmu, karena bisa jadi ia menjadi penghalang terbesar antara engkau dan sang pemilik kalam. Berapa banyak doa yang telah kita panjatkan, berapa banyak malam yang kita habiskan dalam permohonan, berapa kali tangan ini terangkat, tapi tak satu pun membuat hati merasa dekat. Karena sungguh bisa saja kita kehilangan Allah di tengah ribuan doa. Bagi sebagian orang, hanya menjadi alat negosiasi. Mereka berdoa bukan karena rindu, tapi karena ingin dikabulkan. Mereka memanggil nomania bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan yang mendesak. Mereka datang ketika dunia menekan, dan pergi saat dunia kembali nyaman. Padahal, doa adalah tempat kembali, bukan sekadar permintaan. Makrifat mengajarkan bahwa hakikat doa bukan pada hasil, tapi pada kehadiran. Doa bukan tentang apakah permintaanmu dikabulkan, tapi apakah hatimu benar-benar hadir di hadapannya. Apakah engkau berbicara dengan Allah, atau hanya sedang bicara pada dirimu sendiri? Sungguh, doa yang paling dalam adalah yang diucapkan dalam diam, tanpa kata-kata panjang, hanya dengan bisikan jiwa. Aku merindukanmu, ya Allah. Orang yang makrifat tidak menjadikan doa sebagai daftar belanja, melainkan sebagai cermin jiwa. Ketika mereka berdoa, mereka tidak hanya meminta dunia, tapi lebih dari itu, mereka meminta Allah itu sendiri. Dan karena itulah, doa mereka menenangkan. Karena mereka tidak menggenggam dunia, tapi dibersamai olehnya dalam suka maupun duka. Sementara itu, bagi yang kehilangan Allah dalam doa, ia akan gelisah. Jika doanya tak dikabulkan, ia marah. Jika keinginannya tertunda, ia kecewa. Mereka tidak menyadari bahwa Allah bukan hanya pemberi. Dia adalah perjumpaan itu sendiri. Makrifat mengajarkan, doa yang paling agung adalah ketika engkau tak lagi meminta apa-apa kecuali Dia. Maka, jangan ukur keberhasilan doa dari apa yang kau terima, tapi dari seberapa dalam engkau merasakan hadiratnya dalam setiap desah, tangis, dan sujudmu. Engkau bisa menghatamkan ribuan kitab. Engkau bisa duduk di bawah ratusan guru. Engkau bisa memegang gelar ustadz, syekh, atau habib. Tapi tetap saja, Tuhan bisa tetap jauh dari hatimu. Karena Allah tidak hanya ditemukan dalam buku. Allah hadir dalam nafasmu. Ya, di setiap tarikan dan hembusan nafas, ada rahasia yang tak bisa diajarkan oleh lisan siapapun. Para arif billah berkata, barang siapa mengenal nafasnya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Karena nafas adalah satu-satunya gerakan yang tidak pernah berhenti sejak engkau lahir hingga mati. Dan itu adalah tanda bahwa Allah bersamamu setiap saat, tanpa jeda. Qabala dayam. Dan dengarkan detak hatimu, rasakan hembusan nafasmu. Di sana ada kehadiran yang sangat halus. Itulah Dia. Bukan sebagai zat yang terbayang, tapi sebagai kehadiran yang nyata. Makrifat bukan tentang menghafal banyak dalil, tetapi tentang kesadaran ruhani bahwa di dalam dirimu yang bernapas ini ada cahaya darinya. Banyak orang sibuk mencari Tuhan keluar, ke kitab, ke forum, ke gunung, ke padang pasir. Tapi yang sadar akan makrifat, mereka duduk diam dan menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dalam firman Dia, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kahf ayat 16. Bukan kitab yang mendekatkanmu, tapi kesadaran akan kehadirannya di setiap nafasmu. Sayangnya,
Banyak yang membaca 1000 kitab, tapi tak pernah menyadari satu tarikan nafas. Mereka tahu teori tauhid, tapi lupa bahwa setiap hembusan nafas adalah dizikir paling sunyi. Mereka menggukap el, il, hil, ol, ha dengan lidah, tapi tidak mendengarnya di dalam dada mereka sendiri. Padahal orang-orang makrifat berkata, setiap nafas adalah 2 huruf. Hu, Allah. Tarikanmu adalah hu, hembusanmu adalah Allah. Begitulah jantungmu berzikir. Bahkan saat engkau lupa menggerakkan lidah, maka berhentilah sejenak. Tutup buku-buku tebal itu sesaat. Sunyikan dunia dan dengarkan siapa yang sedang berbisik di dadamu. Itulah Allah selalu bersamamu, bahkan ketika engkau merasa sendiri. Makrifat bukan panggung, bukan podium, bukan sorotan, bukan tempat untuk tampil, apalagi untuk disanjung sebagai orang suci. Makrifat adalah proses hancurnya aku dan terbukanya mata hati terhadap kehadiran Allah yang maha dekat. Banyak orang salah paham ketika mereka mulai merasakan jikir-jikir halus dalam dada. Ketika mereka mulai memahami lapisan-lapisan batin, mereka merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka berbicara tentang makrifat dengan dada membusung, menyobat nama-nama besar sufi, mengutip kata-kata indah Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Jalaluddin Rumi. Tapi mereka lupa, makrifat sejati membuatmu semakin takut kepada Allah, bukan semakin bangga karena merasa sudah tahu lebih dalam. Sebab orang yang benar-benar melihat dengan mata hati tidak akan sibuk menunjuk keluar, tapi terus menangis melihat keburukan di dalam dirinya sendiri. Makrifat tidak membuatmu naik, tapi melebur, membuatmu menyadari betapa kotor dirimu. Meski engkau memakai jubah kesalehan, membuatmu tidak lagi mengandalkan amal, karena yang engkau lihat hanya kelemahan, kefakiran, dan kehinaanmu di hadapannya. Itulah sebabnya, semakin dalam seseorang masuk ke wilayah makrifat, semakin diam ia, semakin lembut kata-katanya, semakin rendah hatinya, karena ia sadar semua ini bukan tentang dirinya. Ia tidak ingin dikenal, ia tidak ingin dihormati, bahkan ia tidak ingin diikuti, karena yang ia inginkan hanyalah Allah. Jadi, jika engkau melihat seseorang bicara makrifat dengan penuh kebanggaan, jika engkau melihat orang berbicara soal hakikat tapi merasa dirinya paling tahu, waspadalah. Bisa jadi itu hanya nafsu yang berselimut cahaya. Makrifat tidak datang untuk mempercantik penampilan spiritualmu, tapi untuk membongkar ilusi dirimu, membuka tirai yang selama ini membuatmu merasa saleh, padahal engkau jauh dari Allah. Makrifat bukan tentang membedakan diri dari orang awam, tapi tentang menyadari bahwa kita semua ini sama. Makhluk lemah yang tak punya daya apapun, tanpa rahmat. Orang yang makrifat tak pernah sibuk menjelaskan, karena hidupnya sudah menjadi penjelasan pada hakernia. Semua jalan ini jalan syariat, tarekat, hakikat, semuanya akan membawamu pada satu titik, titik nol, titik di mana tidak ada lagi aku, tidak ada lagi ilmuku, tidak ada lagi pengalamanku, tidak ada lagi amalku, bahkan tidak ada lagi makrifatku. Yang ada hanyalah Dia. Saat engkau mencapai titik ini, engkau tidak akan merasa mengenalnya, karena yang mengenal adalah Dia sendiri melalui dirimu. Kau lenyap, yang nyata hanyalah Dia. Inilah rahasia yang tak bisa dituliskan, tak bisa diajarkan, tak bisa diwariskan. Ini bukan warisan pesantren atau tarekat, bukan pula pemahaman dari membaca 1000 kitab. Ini adalah lenyapnya dirimu di hadapannya. Sufiyah menyebutnya fana, para arif menyebutnya siru al-hakik, dan Al-Quran mengisyaratkannya dalam ayat. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Itulah titik nol. Ketika engkau berhenti mencari, berhenti memaksa tahu, berhenti
merasa tahu, dan diam sepenuhnya dalam kehadirannya. Di titik itu, di zikir bukan lagi suara, sholat bukan lagi gerakan, ilmu bukan lagi hafalan, karena seluruh hidupmu menjadi ibadah, seluruh waktumu menjadi dizikir, dan seluruh nafasmu adalah wujud penyaksian. Engkau hidup, tapi tidak merasa memiliki hidup. Engkau baikara, tapi merasa bukan kau yang bicara. Engkau beramal, tapi tak ada rasa bangga. Engkau sujud, tapi tidak merasa aku sujud, karena yang sujud adalah seluruh keberadaanmu. Ini makrifat yang sejati, makrifat yang membuatmu lebur, bukan makrifat yang membuatmu tampil. Makrifat yang mematikan ego, bukan memolesnya dengan bahasa-bahasa lengah. Makrifat yang tidak membawa rasa tahu, tapi membawa rasa tiada. Dan hanya ketika kau telah tiada, maka barulah dia menjadi nyata. Inilah perjalanan para pecinta, bukan untuk menjadi mulia, tapi untuk menjadi tiada, agar hanya yang maha mulia, yang benar-benar tampak.